Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin mengasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan segala apa yang kita usahakan, apa yang kita perbuat, tentunya yang di situ terdapat kebaikan. Itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala sang pemegang hati kita yang membolak-balikan hati kita senantiasa mengistiqomahkan kita di atas keimanan, mengistiqomahkan kita di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan saudara-saudari kita, mempermudah segala urusan mereka, mengangkat kesulitan mereka. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga semoga perjuangan saudara-saudari kita di tempat-tempat yang di mana mereka dizalimi, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kebaikan. Allah Subhanahu wa taala teguhkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala perkokoh kesabaran mereka. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala kepada kita atas doa dan ikhtiar kita untuk membantu mereka. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada semua pengikut beliau yang istiqomah di atas kebaikan dan di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, hadirin makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada materi berkaitan dengan zihar. Ya. Kita akan masuk pada bahasan yang berkaitan dengan zihar. Hadirin makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin istilah zihar itu ada sebagian kita yang sudah tahu apa maknanya. Namun ada mungkin sebagian kita yang mungkin sudah mendengar atau bahkan lupa begitu. Ya, istilah zihar. Ya. Jadi kata zihar ini berasal dari kata zahar sebetulnya. Ya, berasal dari kata zahar yang bermakna punggung. Yang bermakna punggung. Ya. Apa maksudnya? Ya, yaitu di mana di zaman jahiliyah dulu orang menjadikan zihar ini sebagai talak. Ya. Jadi di pra-Islam, di masa jahiliyah, orang-orang menggunakan zihar itu adalah sebagai talak, ya, sebagai talak. Namun setelah Islam datang, Islam membatalkan atau mematahkan keyakinan itu dan tidak memasukkan zihar di dalam talak, ya, dan tidak memasukkan zihar di dalam talak. Zihar itu berasal dari kata zahar yang berarti punggung, yaitu di mana ada seorang suami
yang menyamakan atau menyebutkan, mengucapkan kalimat di mana itu mengkiaskan atau mempersamakan istri kepada ibunya. Ya, jadi misalnya seorang suami mengatakan engkau bagaikan ibuku, ya, atau engkau seperti punggung ibuku, ya, zahar ya punggung, engkau seperti punggung ibuku misalnya, maka itu adalah zihar, itu adalah zihar, ya. Dan ungkapan zihar ini hanya tidak terbatas pada ibu, ya, tidak terbatas pada ibu, dia berlaku pada semua mahram kita, dia berlaku pada semua mahram kita. Misalnya kita mengatakan kepada istri kita, engkau bagaikan punggung saudariku, ya. Jika diniatkan untuk zihar bahkan, maka itu jatuhnya zihar. Atau ya tidak bisa, atau tidak terbatas pada punggung saja, akan tetapi mengkiaskan istri kepada semua anggota tubuh mahram, itu zihar. Itu adalah zihar. Misalnya mengkiaskan istri dengan tangan ibu, mengkiaskan istri dengan kaki ibu misalnya. Maka itu jatuhnya zihar. Ya. Hadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ana tegaskan lagi bahwasanya di zaman jahiliyah dulu zihar ini dianggap sebagai talak begitu. Ya. Zihar ini dinilai sebagai talak. Namun ketika Islam ini datang, ungkapan zihar itu tidak termasuk di dalam talak. Ya. Jadi apabila ada seorang suami yang mengatakan kepada istrinya dalam konteks zihar, maka jatuhnya itu zihar, bukan bukan talak. Ya. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala di sini berbicara tentang zihar, yaitu dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 2 sampai 4. Quran surah Al-Mujadilah ayat 2 sampai 4. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala sekaligus memberikan berkaitan, menjelaskan kepada kita berkaitan dengan konteks zihar, ya, termasuk kafaratnya. Ya. Jadi seorang suami itu apabila dia melakukan zihar kepada istrinya, maka dia diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri. Dia diharamkan untuk melakukan hubungan biologis sampai sang suami itu membayar kafarat, membayar memberi kafarat. Maka nanti akan kita turunkan penjelasannya bahwa yang namanya zihar itu ada yang sifatnya sementara dan ada yang sifatnya itu tetap. Kapan dia dikatakan sebagai zihar yang tetap dan kapan dia dikatakan sebagai zihar yang sementara, nanti kita akan turunkan. Nanti kita akan turunkan. Dan satu poin penting hadirin, bahwa zihar itu mesti dilakukan dalam kondisi sadar. Mesti dilakukan dalam kondisi sadar. Maka orang yang melakukan zihar, baik itu dalam kondisi tidur, mengigau misalnya, atau misalnya dalam kondisi emosi gitu kan, sehingga dia tidak bisa mengendalikan kata yang keluar dari lisannya, atau misalnya mabuk, dalam kondisi mabuk, atau dia mengucapkan zihar itu di bawah tekanan, maka dia tidak berlaku hukum zihar. Karena hukum zihar itu jatuh apabila diucapkan dengan sukarela, sesuai dengan keinginan sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Itu baru jatuh hukum zihar. Tapi kalau terpaksa ditekan, maka itu tidak termasuk zihar. Allah Subhanahu wa taala di sini berbicara tentang zihar, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatum ilallahi waladnahum wa innahum la yakuluna munkaram minal qawli wazura wa innallaha la afuwwun ghafur. Allah mengatakan orang-orang yang menzihar istri mereka, ya. Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Maka kata Allah, wajib atas mereka memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikian yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang zihar. Kata Allah, apabila seorang suami itu menzihar istrinya, maka sebelum suaminya itu bercampur dengan istrinya, melakukan biologis, maka wajib bagi suami untuk menunaikan kafarat atas zihar yang ia lakukan. Wajib hukumnya. Oleh karena itu, dijelaskan oleh para ulama, apabila seorang suami itu menzihar istrinya dan belum membayar kafarat, maka pada saat itu ia diharamkan untuk melakukan biologis, termasuk ya bermesraan dengan istrinya sampai sang suami membayar kafarat. Namun ini bukan talak, ya. Karena zihar itu tidak membatalkan pernikahan. Hanya saja sang suami itu tidak diperkenankan untuk mendekati istrinya sampai dia menunaikan kafarat atas zihar yang ia lakukan. Nah, hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zihar itu, jatuhnya zihar di sini dinukil oleh Syaikhulawi, ya, yaitu jika suami berkata kepada istrinya, engkau bagaikan punggung ibuku. Dan kita tahu ibu itu termasuk mahram, adik atau kakak kandung itu termasuk mahram, begitu. Bibi termasuk mahram. Ya. Intinya ketika kita menyamakan istri kita kepada mahram kita, maka itu adalah zihar. Atau kiasan lain gitu kan. Kiasan lain, maka diharamkan untuk melakukan hubungan biologis. Diharamkan melakukan biologis. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Haytami rahimahullah ta'ala bahwasanya zihar ini termasuk dosa besar. Zihar ini termasuk dosa besar. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zihar dengan zur. Dan ini adalah dosa besar. Dan ini ya disepakati sebagaimana dinukil dari Ibnu Abbas bahwa zihar ini termasuk dosa besar. Jadi ungkapan zihar itu adalah ungkapan yang ringan sekali. Ungkapan zihar itu adalah ungkapan yang mudah diucapkan. Akan tetapi jika ditimbang dengan timbangan syariat, dia masuk di dalam kelompok dosa besar. Sehingga apabila ada seorang suami yang melakukan zihar kepada istrinya, maka sang suami sudah melakukan dosa besar. Nah, bagaimana misalnya ada seorang suami yang meniatkan atau berniat ingin menalak istrinya, namun dengan jalur zihar. Ada seorang suami yang ingin menalak istrinya dari jalur zihar atau dengan ucapan-ucapan zihar. Apakah jatuh talak? Jawabannya adalah tidak jatuh talak, akan tetapi dia tetap menjadi hukum zihar. Karena tadi sudah kita jelaskan bahwasanya setelah Islam datang, zihar itu tidak dimasukkan di dalam kelompok talak, akan tetapi zihar itu berdiri sendiri. Zihar itu berdiri sendiri dan zihar itu tidak membatalkan
pernikahan. Demikian ya pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Syafi'i, dan ulama selain mereka rahimahullah ta'ala. Jadi tidak boleh menjadikan zihar sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak. Itu tidak dibolehkan. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana misalnya jika sudah jatuh zihar misalnya? Ya, sudah jatuh zihar misalnya. Suami menzihar istrinya dan dia merasa bersalah. Dia menyesal atas zihar yang ia lakukan. Maka dia sebelum bercampur dengan istrinya, maka dia mesti melakukan kafarat, harus membayar kafarat sebagaimana yang Allah perintahkan. Ada 3 hal yang bisa dilakukan. Sebagaimana tadi disebutkan dalam Al-Mujadilah ayat 2 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kafaratnya itu ada 3. Yang pertama itu memerdekakan budak, memerdekakan seorang budak muslim. Memerdekakan seorang budak muslim. Yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan harus berurutan. Harus berurutan. Kecuali ada uzur di situ. Dan yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin dengan makanan pokok. Ya. Setiap orang itu mendapatkan setengah setengah sok, mendapatkan setengah sok. Ya. Kurang lebih 1 kilo 20 gram lah ya. Baik dengan dia memberi makan di waktu siang atau hanya di waktu malam. Ya. Jadi 3 hal ini harus dilihat dari sisi kemampuan dan harus berurutan. Pertama, jika seseorang melakukan zihar, pertama dia harus melihat apakah dia bisa melakukan, wajib baginya kafaratnya memerdekakan budak, seorang budak muslim. Pertanyaan sekarang, apakah sekarang perbudakan itu masih berlaku? Tidak kan? Di zaman sekarang itu tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Pembantu itu apakah termasuk budak? Jawabannya bukan. Bukan ya. Karena budak itu disebut budak apabila tuannya itu memiliki kuasa penuh atas budak tersebut. Termasuk memperjualbelikan. Nah, di zaman sekarang kalau ada orang yang memperjualbelikan apa namanya, pembantu gitu kan, maka masuk dalam perdagangan manusia gitu kan. Perdagangan manusia kecuali antum menjadi makelar misalnya. Makelar yang menyediakan jasa pembantu. Itu pun bukan budak juga namanya. Itu bukan budak. Oke, berarti memerdekakan budak itu tidak bisa dilakukan di zaman sekarang. Kemudian yang kedua adalah berpuasa. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan tidak boleh ada jeda dan wajib berurutan. Kecuali mungkin karena ada uzur sakit misalnya. Atau safar misalnya. Maka boleh ya tidak berpuasa di masa 2 bulan itu. Kemudian setelah sehat kembali, setelah mukim, maka wajib dia menyempurnakan puasanya. Aduh misalnya, berat puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu, maka masuk yang ketiga. Itu memberi makan 60 orang miskin. Hadirin sekalian, jika kita mampunya pada poin ketiga, yaitu memberi makan orang miskin, maka kita memiliki 2 cara untuk memberi makan orang miskin, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Misalnya, membuat acara makan besar misalnya. Ya, makan-makan, dan yang diundang itu adalah orang miskin 60 orang. Itu boleh. Atau cara yang kedua adalah dengan membuat paket-paket sembako. Ya.
Jadi dibuat paket-paket, kemudian dibagikan kepada 60 orang miskin. Itu boleh. Ya. Jadi kalau mampunya itu memberi makan 60 orang miskin, maka bisa dilakukan dua cara. Undang 60 orang miskin itu makan, atau misalnya dibuat paket-paket saja. Paket makanan, misalnya paket sembako lah. Atau apa ya, nasi. Boleh kalau nasi kotak gitu ya. Boleh. Lengkap dengan lauk pauknya, nasi kotak. Boleh dibagikan ke 60 orang itu, boleh. Ya. Oleh karena itu, ya kalau misalnya ingin membagi-bagikan beras itu boleh. Ya. Boleh sebagai pengganti untuk memberi makan. Ya. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, zihar itu, ungkapan zihar itu ada dua. Pertama itu adalah zihar sareh, yang kedua ada zihar kinayah. Ada zihar sareh, kemudian yang kedua ada zihar kinayah. Zihar sareh itu adalah ungkapan zihar, di mana ungkapan itu adalah ungkapan yang tegas, tidak multi tafsir, tidak memiliki tafsiran yang ganda. Ya. Misalnya mengatakan engkau seperti punggung ibuku. Apa tafsiran yang lain? Nggak ada. Jatuhnya zihar gitu. Kemudian yang kedua ada zihar kinayah, yaitu zihar yang diucapkan tidak tegas. Artinya masih memiliki multi tafsir. Dia masih multi tafsir. Ini maksudnya zihar atau enggak ya? Maka kalau zihar kinayah ini dikembalikan kepada niat orang yang mengucapkannya. Dikembalikan kepada niat orang yang mengungkapkannya. Jika diniatkan zihar, maka jatuhnya zihar. Ya. Namun jika tidak diniatkan zihar, maka dia tidak termasuk zihar. Sehingga apabila ada orang yang mengucapkan zihar kinayah dan tidak diniatkan sebetulnya zihar, maka tidak jatuh zihar. Tapi kalau ada yang mengungkapkan zihar kinayah dengan niat zihar, maka jatuh zihar dan wajib membayar kafarat. Wajib membayar kafarat. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan kadang-kala di masyarakat kita itu, ada suami yang memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang sebetulnya itu dipanggilkan kepada mahram. Ya. Sering kita lihat tuh. Ya. Ada suami yang manggil istrinya, mama, mama, dengan panggilan mama misalnya. Atau dengan panggilan dek misalnya. Dek, dek. Panggilan dek itu kan mestinya diucapkan kepada adik misalnya, bukan kepada istri. Dan ungkapan mama pun ya kepada ibu, ya kepada mahram gitu kan, mama gitu. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala. Beliau menjelaskan bahwasanya dimakruhkan, ya, makruh hukumnya memanggil istri dengan panggilan-panggilan mahram, seperti memanggil istri dengan mama misalnya, itu dimakruhkan. Memanggil istri dengan panggilan dek misalnya, itu dimakruhkan gitu kan, kata beliau. Namun ada pendapat lain mengatakan bahwasanya tidak mengapa ya memanggil istri dengan panggilan-panggilan tersebut, ya, dengan tujuan untuk penghormatan, dengan tujuan untuk mendidik anak, begitu, itu tidak ada masalah gitu kan. Ya. Kalaupun memang ada yang memasukkannya dalam zihar misalnya, maka dia masuk ke dalam zihar kinayah. Dan kita pastikan, kita yakin seorang suami yang memanggil istrinya dengan panggilan mama, dengan panggilan dek, itu maksudnya bukan untuk zihar gitu kan. Maksudnya itu bukan zihar. Akan tetapi kadangkala itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pemuliaan, sebagai pendidikan untuk anak dan yang lainnya. Gitu kan. Sehingga memanggil istri dengan panggilan
dengan panggilan mama itu tidak ada masalah gitu kan. Selama memang tidak diniatkan untuk zihar. Kemudian selain zihar itu dari sisi ungkapan ada yang disampaikan secara soreh, ada yang diucapkan secara kinayah. Zihar juga dilihat dari waktu berlakunya bisa dilihat dari dua hal, yaitu dari munajjas dan ada dari sisi muallak. Ya. Artinya zihar itu bisa jatuh ketika zihar itu diucapkan dan bisa jatuh ketika ta'liq itu terjadi. Misalnya ada suami yang mengatakan, kamu bagaikan punggung ibuku atau kamu bagaikan punggung saudariku. Sampai situ ya. Maka pada saat itu jatuh zihar. Jatuh zihar. Atau yang kedua, engkau adalah punggung, engkau bagaikan punggung ibuku selama bulan Ramadan misalnya. Maka jatuh zihar. Namun zihar itu hanya berlaku di bulan Ramadan saja. Ya. Nah, baik yang munajjas atau muallak itu sama-sama mesti membayar kafarat yang dari tiga poin itu tadi, membebaskan budak, puasa atau beri makan orang miskin. Ya. Oleh karena itu hati-hati dengan ucapan. Jangan sampai ucapan itu memberatkan atau membebani diri diri sendiri, gitu kan? Nah, kemudian zihar dari aspek masa berakhirnya itu dilihat dari dua sisi juga. Ada yang mu'abbad, ada yang mu'akkad. Mu'abbad itu dia permanen. Kapan dia permanen? Itu ketika suami tidak membayar kafarat. Berarti bisa jadi permanen. Namun dia masuk dalam mu'akkad apabila sementara ya apabila suami dengan sesegera mungkin membayar kafaratnya. Nah, termasuk juga zihar muakkad yang sementara apabila memang ziarnya itu dibatasi, misalnya menzihar istri selama 1 minggu, selama 1 bulan atau satu periode waktu tertentu misalnya. Sebagaimana tadi sahabat ada yang menzihar istrinya di bulan Ramadan, maka tetap membayar kafarat, tetap membayar kafarat. Adarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan masalah zihar gitu kan. Jadi zihar ini adalah ungkapan jahiliyah. Ini adalah di antara kebiasaan jahiliyah yang bisa kita temukan sampai sekarang gitu kan. Di mana ada seorang suami yang justru mempersamakan istrinya dengan mahramnya. Kalau itu sampai terjadi dengan sukarela dan tanpa ditekan oleh pihak manapun, maka jatuhnya zihar dan suami wajib membayar kafarat sebelum bercampur dengan istrinya. Jika tidak membayar kafarat, maka sang suami diharamkan untuk bercampur atau bercumbu dengan istrinya. Tapi bukan talak, ini bukan talak. Ya, ini bukan talak. Dan satu poin penting ya, dan yang tak kalah penting juga bahwa zihar ini termasuk dosa besar gitu. Karena Allah menyebutkan itu zur ya, qauluz zur, perkataan dusta gitu loh. Maka dosa besar ini termasuk dosa besar. Ya. Dan makan oleh Allah Subhanahu wa taala, taib demikian dapat Anda sampaikan berkaitan dengan masalah zihar. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita dari perkataan yang bisa menjerumuskan kita pada kerusakan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan senantiasa mengistiqomahkan kita di atas kebaikan.